Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Milianti Abidin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang balance scorecard. Balance scorecard atau disebut BSC adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategic management. Fungsi balance scorecard: 1. Memungkinkan perusahaan untuk menyatukan data ke dalam satu laporan. Kedua, memberikan informasi manajemen mengenai layanan dan kualitas perusahaan. Ketiga, BSC juga dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. Sudut pandang atau perspektif dalam balance scorecard: yang pertama, finance; kedua, customer; tiga, learning dan growth; keempat, proses. Perspektif keuangan: pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategik memberikan perbaikan mendasar. Perbaikan tersebut dapat berupa gross operating income, return on investment, atau economic value added. BSC dapat menjelaskan lebih lanjut tentang pencapaian visi yang berperan di dalam mewujudkan pertambahan kekayaan sebagai berikut. Peningkatan kepuasan customer melalui peningkatan revenue, peningkatan produktivitas, dan komitmen karyawan melalui cost effectiveness sehingga terjadi peningkatan laba. Peningkatan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan financial return dengan mengurangi modal yang digunakan atau melakukan investasi dalam proyek yang menghasilkan return yang tinggi. Prinsip balance scorecard: harus ada keseimbangan antara persepsi keuangan dan persepsi non-keuangan. 2. Perspektif pelanggan. Di dalam perspektif pelanggan, suatu perusahaan butuh menentukan terlebih dahulu segmen pasar serta pelanggan yang akan menjadi target organisasi. Kemudian, manajer wajib menunjukkan alat ukur terbaik dalam mengukur kinerja di setiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansialnya. Lalu, apabila suatu unit usaha ingin mencapai kinerja keuangan yang terbaik dalam jangka panjang, maka mereka wajib menciptakan serta menyajikan produk maupun jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggan mereka. Suatu produk dikatakan baik apabila mereka manfaat yang tinggi. Terdapat dua kelompok dalam pengukuran perspektif pelanggan, yaitu kelompok pengukuran inti dan kelompok pengukuran nilai pelanggan, yang di dalamnya berkaitan dengan atribut produk atau jasa, hubungan dengan pelanggan, serta cita dan reputasi. Ketiga, perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini menampilkan proses kritis yang memungkinkan suatu unit usaha dalam memberi value proposition yang bisa menarik serta mempertahankan pelanggannya pada segmen pasar yang diinginkan. Secara umum terdapat 3 pedoman dasarnya, yaitu: pertama, proses inovasi; kedua, proses operasi; ketiga, pelayanan penjual. 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur guna tercapainya 3 perspektif sebelumnya serta menghasilkan pertumbuhan juga perbaikan jangka panjang. Terdapat 3 prinsip kapabilitas yang berhubungan dengan kondisi internal perusahaan, yaitu kapabilitas pekerja, kepuasan pekerja, retensi pekerja, produktivitas pekerja, kapasitas sistem informasi, dan iklim organisasi. Kata presentasi saya, mohon maaf kalau kesalahan. Wassalam.